Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Merliani sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua adalah prakata dari Kaprodi PIAUD. Ketiga, pembacaan kurikulum vitae. Acara yang keempat, pemaparan materi. Acara yang kelima, sesi tanya jawab. Dan acara yang keenam, penutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu adalah prakata dari Kaprodi PIAUD. Kepada beliau, waktu dan tempat, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memasuki materi pada kali ini, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita, yaitu nama Dr. Imam Rofiki, SSI, MPD, Scopus ID 5720006 54458 H indeks Scopus 3. Problem ID 1959304, Sinta ID 665287, dosen Departemen Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang, jabatan fungsional, lektor, tempat dan tanggal lahir, Jombang 2 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, alamat tempat tinggal Perumahan Karang Ploso, Viau, NF 7 RT RW 07/18 Desa Ngenep, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Alamat kantor Jalan Sumbersari nomor 5 Malang. Agama Islam. Nomor telepon 0856 48 119548. Pendidikan S1 Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya. S2 Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. S3 Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pengalaman kerja beliau atau organisasi, beliau pernah menjadi anggota Asosiasi Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Indonesia, dan pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Konferensi, workshop, bimbingan teknis atau pelatihan yang pernah diikuti beliau, workshop peningkatan kompetensi penelitian sosial budaya yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Karya modul atau buku, modul logika dan himpunan, modul cetak matematika PGMI PPG, modul daring matematika PGMI PPG, penelitian dan pengabdiannya yang didanai, pemberdayaan guru madrasah ibtidaiyah, imami, Kapenjen melalui pengembangan konten digital matematika berbasis integrasi Islam, Dewan Juri Penyusunan Soal atau Pembimbingan penyusunan soal, penyusunan soal tes formatif dan sumatif PPG, Daljab Daring Guru Kelas MI. Prestasi yang pernah diraih, menerima beasiswa
Super Semar, BBM, dan PPA. Guru berprestasi di YPPI Surabaya. Membina siswa atas nama Sebastian Panji hingga diterima di The Golfers Academic Boston, USA. Publikasi artikel Amalia De Noviani, De Jamali, M, F, dan Rofiki. 1.2021 Exploring Mathematical Convert and Philosophical Values in Jambar Batik. Mungkin banyak lagi prestasi beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, memasuki acara yang keempat yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Imam Rofiki, SSI MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Jurusan, kalau saya lihat itu. Atau sudah ganti prodi, Pak? Mau prodi, mau jurusan, monggo, Pak. Nah, Ketua Jurusan PIAUD UIN Antasari Banjarmasin. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen PIAUD dan para mahasiswa yang ikut di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini bisa webinar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Salawat dan salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai di sini saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh ini dulu itu ketua saya, jadi ketua PPG di UIN, saya sekretaris Bapak Ibu, mungkin mengenalkan. Jadi ketua saya dulu dan sebenarnya amanah ini yang judulnya itu kalau menurut saya membuat lumayan Bapak Ibu. Artinya topik ini itu topik yang spesifik gitu. Saya kan sungkan Bapak Ibu. Ketika undangannya seperti ini nanti kalau lama itu bagaimana? Jadi topiknya itu spesifik ini. Beliau memang ahli, sebenarnya dari topiknya saja sudah nanti bisa membimbing Bapak Ibu atau para mahasiswa di sini ya, atau di sana. Jadi artinya memang nanti mohon maaf kalau misalnya tulisan saya kok cuma sedikit karena topiknya memang spesifik. Semoga nanti apa yang saya bahas bisa membantu Bapak Ibu semua atau para mahasiswa dalam menulis ini, Bapak Ibu. Oke, izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Kok nggak bisa ya ini? Atau saya belum jadi host, mungkin, mohon maaf, mungkin. Oh, sudah host ya? Tapi kok nggak muncul ini? Oke, sudah. Alhamdulillah. Mohon izin, apakah slide saya sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin ini sedikit mengulas ya, nanti mungkin monggo kita di sini itu belajar bersama sebenarnya. Jadi di sini tuh saya dikelilingi oleh beragam pakar anak usia dini, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ini kalau ditanya tentang penelitian di anak usia dini, insya Allah ya tidak paham, artinya kurang paham ya, artinya panjenengan semua yang lebih ahli di sini. Tapi kalau tentang pendidikan insya Allah sama. Jadi artinya konsep di penelitian pendidikan kita bisa. Jadi nanti di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelum saya mulai saya ingin tanya dulu. Mungkin bisa ditulis di chat ya Bapak Ibu atau para mahasiswa. Kira-kira tulisan pertama kali yang dimuat di media apapun ini. Jadi itu mulai sejak kapan? Monggo bisa ditulis di chat Bapak Ibu. Jadi tulisan pertama kali Bapak Ibu di media tapi tulisan ilmiah. Nah, artinya tulisan ilmiah. Oke, itu sejak kapan Bapak Ibu? Mohon
Ini bisa saya lihat? Nggak bisa ya. Di chat ya, saya lihat 2013. Oke, maksud saya bukan tahunnya, sejak kapan tingkatannya? Artinya sejak SMP, SMA, S1, S2, S3 atau gimana Bapak Ibu? Para mahasiswa juga bisa menuliskan kalau ini. Oh, alhamdulillah Pak Ismail Solehudin. Sejak SD sudah menulis ini. Saya minta yang lain, monggo. Coba tulisan ilmiah, bukan publikasi di jurnal ya, apa ininya boleh apapun lah. Jadi intinya tulisan apapun, IC atau apa, yang penting oke di S1. Oke. Jadi ada yang sejak SD S1 ya Bapak Ibu. Oke. Oke SMP S1. Oke, bagus. Oke ya. Berarti S1. Nah, pertanyaan saya tingkatkan ini Bapak Ibu. Kira-kira ketika publikasi panjenengan semua itu di tingkat apa? Artinya proceeding atau jurnal? Nah, ini saya ini kan kira-kira. Mohon yang ini. Yang sudah pernah punya publikasi artikel di proceeding atau jurnal. Atau sebanyak berapa? Monggo. Artinya sebanyak berapa tulisan Bapak Ibu di proceeding atau jurnal? Nggak apa, artikel apapun monggo yang terbit di proceeding dan jurnal. Ada berapa Bapak Ibu? Saya ingin tahu. Oke. Bu Irayana ya. Ya. Ayo ditulis. Monggo, sudah sebanyak berapa sampai saat ini? Nah, monggo. Oke. Ini ya. Nah, jadi ini pengenalan saja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu semua sudah punya pengalaman, berarti di sini nanti malah saya menggurui ya, bukan itu, kita belajar bersama. Mohon maaf nanti jadi kita saling belajar. Oke, di sini langsung saja saya pada topik karena diminta membahas 3 hal. Jadi apa sih itu state of the art? Nah, Bapak Ibu, jadi di sini saya mengambilnya dari Elsevier. Itu sebenarnya kalau kita singkat SOTA ya Bapak Ibu, state of the art itu ada 2 hal. Jadi state of the art itu wajib ada ya Bapak Ibu pada naskah tugas akhir kita atau artikel ilmiah. Itu yang pertama. Jadi di dalam pendahuluan atau latar belakang itu wajib ada Bapak Ibu. Nah, jadi nanti dalam bentuk kuncinya dalam bentuk deskripsi paragraf itu tipe 1 Bapak Ibu. Jadi state of the art itu wajib ada di dalam pendahuluan atau latar belakang masalah, bentuknya dalam bentuk 1 paragraf atau 2 paragraf. Itu tipe pertama. Tipe kedua Bapak Ibu, state of the art itu bisa sejenis literatur review. Nah, jadi ada review state of the art Bapak Ibu. Jadi sejenis misalnya sistematik literatur review. Nggak tahu sudah dibahas atau belum Pak Irfan sama Pak Faiz ini. Itu menarik. Kira-kira sudah atau belum ya? Pak Faiz nanti tanggal 16 membahas sistematik. Oke, ya, nanti dibahas di sana Bapak Ibu nanti nggih ahlinya. Jadi state of the art ini bisa tipe itu. Jadi ada banyak penelitian ternyata yang ini bisa sejenis itu, bibliometrik analisis. Jadi Bapak Ibu menelitinya tidak perlu datang ke sekolah. Tidak perlu meneliti orang. Menelitinya hanya data sekunder dari hasil-hasil penelitian yang ada. Itu kita bisa bikin misalnya literatur review, tapi namanya biasanya ada yang systematic literatur review (SLR), ada nanti itu bibliometrik analisis, ada banyak. Itu mungkin nanti ada pakarnya sendiri, Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin mengenalkan. Jadi state of the art itu mempertimbangkan penelitian terbaru di bidang tertentu atau mengenai topik tertentu. Jadi fokus. Jadi mengapa state of the art penting? Karena untuk menunjukkan di sini tuh keterbaruan penelitian kita apa ya. Nah, di situ ya Bapak Ibu. Jadi state of the art itu bisa juga berarti merangkum tren penelitian saat ini. Jadi kajian yang sudah ada itu seperti apa. Prioritas penelitiannya dan standarisasi dalam bidang minat tertentu Bapak Ibu. Jadi tujuan melakukan state of the art yaitu untuk memberikan survei kritis terhadap literatur-literatur. Jadi kata kuncinya di sini ketika kita melakukan state of the art, pasti kita membaca literatur Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi literatur yang kita baca juga di sini penting. Mungkin ada biasanya itu kalau ini artikel itu lebih ketat. Jadi kalau artikel itu tempat publikasinya di proceeding dan jurnal. Nah, itu lebih ketat Bapak Ibu. Biasanya ada aturan misalnya biasanya di jurnal nasional khususnya minta mungkin 10 tahun terakhir atau berapa 8 tahun terakhir atau 5 tahun itu biasanya
permintaan ini ya dalam dalam jurnal ya. Tapi kalau menulis skripsi, tesis, disertasi ya menurut saya tidak perlu diketatkan 10 tahun terakhir. Jadi bebas, yang penting tapi penelitian skripsi misalnya ya tetap memuat rujukan ilmiah ya, boleh apapun itu. Jadi memang beda tujuan di penelitian skripsi, tesis, disertasi dengan artikel, lebih ketatan dalam artikel ilmiah, Bapak Ibu. Oke ya. Jadi di state of the art itu juga terjadi sintesis pemikiran kita, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan elaborasi. Jadi yang sudah ada itu seperti apa. Nah, itu kita perlu kita gali, Bapak Ibu. Juga state of the art itu menawarkan perspektif baru. Nah, artinya perspektif baru tentang suatu masalah yang kita perlukan nanti sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Ini yang cocok seperti ini itu yang review, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan penelitian misalnya sistematik literatur review atau bibliometrik analisis, itu biasanya fungsinya adalah memberi gambaran kepada pembaca bahwa topik yang saya teliti misalnya itu nanti bisa diteliti lebih lanjut, apa ya yang belum. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, saya sekarang lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang baru yang terkait state of the art-nya sendiri. Jadi state of the art itu digunakan untuk menunjukkan kebaruan penelitian. Nah, artinya novelty penelitian kita, Bapak Ibu. Nah, di sini gap penelitian itu apa sih? Research gap ya Bapak Ibu, itu gap penelitian. Itu kesenjangan penelitian yang berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu atau teori yang menjadi celah bagi penelitian selanjutnya. Jadi di dalam state of the art sendiri sebenarnya itu fungsinya ya untuk menunjukkan kebaruan penelitian sekaligus mengungkap atau menuliskan research gap Bapak Ibu. Jadi satu kesatuan. Jadi ketika kita membahas state of the art di dalamnya pasti ada nanti research gap sama novelty. Sekaligus kena 3. Jadi tidak satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, penggunaan research gap ini bertujuan untuk menciptakan inovasi orisinalitas. Orisinalitas dalam penelitian. Biasanya enggak tahu ya kalau di UIN Antasari, pertanyaan saya, untuk orisinalitas penelitian apakah dibikin dalam tabel? Di bab 1 biasanya. Pertanyaan saya, di UIN Antasari apa ada? Mohon maaf, mau tanya atau dipiaut lah langsung ini kira-kira. Skripsi ya? Skripsi. Kira-kira orisinalitas itu apa dimuat dalam tabel misalnya? Tabel. Tabel ya, oke. Itu skripsi ya. Nah, jadi silakan lah. Jadi ada dalam arti pandangan atau aliran yang memang itu perlu memang ditulis. Nah, silakan misalnya. Ada yang mungkin sebenarnya dari tabel itu misalnya itu dibikin deskripsi dibuat dalam bentuk paragraf. Itu ya di sebelumnya tabel misalnya, itu ya boleh. Nah, tapi kalau di artikel mungkin research gap ya tidak perlu ditulis dalam tabel, itu memakan tempat. Nah, karena artikel itu pendek. Nah, beda dengan skripsi, tesis, disertasi yang panjang. Makanya seperti itu. Jadi kalau menurut saya saya aliran yang fleksibel Bapak Ibu. Mau nanti originalitas penelitian mau dibuat dalam tabel monggo, tidak dalam bentuk tabel, dalam bentuk deskripsi juga boleh. Sah-sah saja. Yang penting adalah di situ menunjukkan bagaimana mengulas, bukan hanya asal tempel misalnya judul, nama penulis, tahun, ndaknya itu. Tapi benar-benar menunjukkan perbedaan. Artinya apa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya itu ditulis secara rigid, secara ketat, secara detail. Nah, terus nanti pembedanya apa? Nah, itu perlu kita tuliskan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ini. Terus novelty penelitian. Nah, novelty kebaruan. Ukurannya apa ya novelty ini barunya? Jadi novelty itu sumbangan hasil penelitian terhadap penyempurnaan ilmu pengetahuan atau produk teknologi aplikatif untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau novelty ini kalau misalnya kita membuat software tertentu itu jelas, produknya jelas, artinya kebaruannya kita apa, pembedanya. Nah, ini itu kita bisa tunjukkan. Tapi kalau misalnya novelty kebaruannya itu misalnya gini ya, mungkin saya tunjukkan nanti. Ini kan ada skripsi, tesis, disertasi atau artikel ya nanti bedanya. Jadi kalau skripsi itu levelnya menerapkan. Nah, jadi anak-anak S1 itu jenjangnya menerapkan, artinya menggunakan teori. Jadi hanya menggunakan teori misalnya. Terus kalau S2 itu mengembangkan, sudah ada modifikasi, sedangkan S3 itu menemukan. Nah, mungkin saya bahas dari belakang mungkin. Ketika novelty penelitian saya misalnya, disertasi saya, karena disertasi itu dituntut untuk menemukan teori baru, maka penelitian saya misalnya topiknya adalah penalaran plausibel misalnya.
Nah, atau mungkin apa ya, silakan nanti dipaut misalnya tentang berpikir kreatif misalnya. Nah, wajib kalau penelitian S3 itu menemukan teori. Misalnya, teori yang sudah ada itu teorinya Littner misalnya. Itu yang ada itu penalaran plausibel itu ada penalaran plausibel misalnya lokal ya, ada penalaran plausibel global, ada penalaran plausibel established experience misalnya. Nah, saya misalnya seorang peneliti untuk menunjukkan kebaruan penelitian saya harus bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Apa ya yang pembeda yang ada? Sehingga penalaran plausibel itu saya teliti, saya karakterisasi menemukan hal baru. Ada 3 jenis misalnya, penalaran plausibel A, B, C misalnya. Itulah yang dinamakan kebaruan temuan atau teorinya nanti ya ada. Nah, tapi apakah skripsi misalnya dituntut seperti itu? Ya tidak, karena tadi jenjangnya berbeda. Tidak harus sampai menemukan teori, karena skripsi itu hanya levelnya menerapkan atau menggunakan. Jadi mungkin kalau level skripsi caranya kalau mau menunjukkan novelty itu begini nanti strateginya. Jadi tolong misalnya kalau sudah menemukan topik ya, topik penelitian, dicari artikel-artikel hasil penelitian yang sudah ada, ditulis. Nah, di situ benar-benar dideskripsikan. Sampai semirip mungkin kalau bisa dicari. Jadi misalnya berpikir kreatif, misalnya anak usia dini dalam menjumlahkan bilangan misalnya. Nah, itu silakan dicari di internet yang sudah ada apa. Nah, nanti di situ tolong ditunjukkan. Oh, yang sudah ada itu penelitiannya misalnya, oh ini anak usia dini ya, nah, sudah fokus anak usia dini, berarti cari yang terkait anak usia dini misalnya. Nah, disitulah nanti mungkin yang sudah ada, mungkin nanti kalau level anak S1 mungkin paling banter, paling dalam arti paling mudahnya itu bedanya di sekolah misalnya, atau bedanya di materi misalnya dibedakan, tidak apa-apa itu. Kalau untuk anak S1 artinya memang tidak dituntut sampai bisa menghasilkan misalnya ke arah teori. Itu silakan diungkap. Yang penting pandai-pandainya kita menuliskan penelitiannya sudah ada seperti apa. Nah, jadi uraikan dulu misalnya penelitian si A apa temannya, si B temannya apa, si C temannya apa, si D temannya. Ini harus wajib dituliskan dalam bentuk deskripsi atau terserah nanti dalam bentuk tabel. Nah, dari situ kita lihat ya Bapak Ibu. Kita lihat di situ kekurangan atau kelemahan atau yang belum diteliti apa. Nah, berarti kalau ada kekurangan berarti ada gap di situ. Ada celah yang bisa kita isi. Nah, jadi tugas kita apapun itu, mau penelitian skripsi, tesis, disertasi atau membuat artikel ilmiah, wajib kita mencermati ya, artinya hasil yang sudah ada disampaikan, baru kita mengisi, artinya kekosongan yang belum dilakukan penelitian itu apa. Nah, ketika itu tidak dimuat dalam suatu tulisan, berarti kebaruan kita tidak ada. Nah, jadi wajib bagi kita menyampaikan itu. Nah, itu adalah strategi kita, Bapak Ibu, untuk menuliskannya. Nah, oke, lanjut ya. Oke, manfaat. Jadi manfaat state of the art itu apa? Ya jelas tadi ya. Yang pertama untuk mendemonstrasikan kebaruan penelitian kita. Yang kedua, nah sebagai seorang penulis, tentu kita ketika membaca literatur atau hasil penelitian terdahulu, kita ini akan belajar. Artinya, oh orang lain itu artinya peneliti yang terdahulu itu menelitinya seperti ini. Jadi kita akan belajar banyak yang sudah ada ya dengan yang relevan dengan topik kita. Jadi kita bisa nanti di sini kita gunakan untuk dianalisis ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar oh cara menulis seperti ini, cara meneliti seperti ini itu kita bisa belajar dari yang sudah ada. Nah, yang ketiga bahwa ketika kita menuliskan state of the art berarti kita artinya penelitian kita itu ada relevansinya dengan teori. Jadi tidak asal gitu. Kita kan kadang-kadang meneliti itu judulmu kok menarik ya, bagus misalnya. Rujukannya mana atau sumbernya mana? Ternyata tidak ada sumbernya misalnya lah. Itu kan agak berat nanti kalau tidak ada sumber teori sehingga nanti ketika langkah kita meneliti itu semakin apa ya? Mungkin arahnya mungkin jadinya kurang apa ya? Kurang terarah nanti. Sehingga kalau ada misalnya hasil penelitian terdahulu, misalnya contoh penerapan penelitiannya seperti apa, itu memudahkan kita. Oh, berarti memang kita ini relevan ini dengan teori misalnya ya. Nah, itu. Yang keempat itu pendekatan yang digunakan oleh para peneliti terdahulu itu kita ungkapkan. Nah, ada beragam pendekatan. Nah, pendekatan apa yang kita gunakan? Nah, sehingga nanti di sini jelas tadi ya, artinya posisi penelitian kita itu bisa mengungkap, artinya bisa menutupi kekurangan yang ada. Nah, itu ya manfaatnya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana? Oke, kita bisa menulis artikel ilmiah atau penelitian yang baik.
Nah, khususnya di sini kalau ini kan fokus pada state of the art. Nah, jelas untuk supaya kita bisa menulis ini, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membaca. Nah, membaca. Langkah kedua membaca. Membaca itu ditulis. Saat ditulis biasanya kadang buntu yang membaca. Nah, membaca dan tulis. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh untuk apa ya? Hanya berdiam diri atau apa ya. Kalau menurut saya gini, orang yang banyak akan ide biasanya itu munculnya itu karena banyak membaca. Nah, apa yang dibaca? Nah, ini mungkin saya berikan tips ya. Jadi untuk apa ya, atau yang misalnya mau nanti mengajukan judul misalnya, kok ditolak terus misalnya ketika mengajukan judul skripsi misalnya, atau misalnya judul tesis dan sebagainya, itu karena biasanya kita minim akan teori-teori yang kita baca. Nah, atau minim terkait penelitian-penelitian yang lagi tren. Nah, itu. Jadi makanya kita kalau mau membaca penelitian yang lagi tren, kata kuncinya tren ya ini, maka bacalah artikel-artikel yang ada di proceeding. Nah, artikel yang ada di proceeding. Jadi proceeding itu kumpulan artikel hasil dari seminar, baik seminar nasional maupun internasional. Nah, yang kedua, bacalah artikel dari jurnal. Nah, kalau jurnal ini sudah ada tempatnya, jadi jurnal elektronik misalnya, itu yang memuat artikel-artikel publikasi para penulis. Nah, silakan ini contoh yang kiri ini adalah artikel yang dimuat di proceeding, yang kanan ini adalah di jurnal. Nah, kenapa kok kita harus membaca artikel proceeding atau jurnal? Karena pengetahuan itu update. Nah, jadi biasanya dalam kurun waktu tertentu itu berkembang ya. Jadi apa namanya? Kalau kita baca buku itu ya enggak apa-apa, itu untuk menambah pengetahuan. Tapi kan buku itu kan untuk update-nya itu sangat lama. Artinya kadang buku edisi revisi dan sebagainya itu sangat lama ya. Jadi biasanya yang edisi revisi itu yang biasanya itu yang tertentu, yang memang sudah legendaris. Nah, tapi kalau artikel itu tiap tahun, topik itu berkembang. Jadi makanya kalau mau update pengetahuan, topik-topik yang terbaru, bacalah artikel yang ada di proceeding dan di jurnal ya. Nah, nanti jurnal nasional ya boleh. Ya, malah ini contohnya yang saya ambil ini jurnal internasional dan proceeding internasional ya. Oke. Nah, ini salah satu topik. Nah, nanti silakan ya mungkin. Jadi yang paling penting perlu kita lakukan adalah bahwa tolong tidak memikir judul dulu. Nah, ini yang sering lucu ini. Pak, judulnya apa ya enaknya misalnya. Nah, itu agak ini ya, tolong pemikiran seperti itu ini ya, karena judul itu sebenarnya dibuat bisa di akhir itu kalau penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif memang perlu dibuat judul di awal karena kuantitatif itu penelitiannya sudah fix ya, artinya dalam artian yang ketika diteliti itu kalau sudah ya sudah, nggak usah dilanjutkan lagi. Misalnya kalau gagal, misalnya tidak sesuai ekspektasi berarti tidak apa-apa. Tapi kalau kualitatif kalau belum mencapai sampai kedalaman atau misalnya sampai data genom misalnya itu belum boleh berhenti sebenarnya. Itu kalau untuk penelitian disertasi tidak apa-apa, tapi kalau untuk skripsi ya kita tahu bahwa ada batasan waktu, kalau lama-lama kan molor. Nah, mungkin biasanya gitu, makanya tidak terlalu dituntut sampai misalnya data jenuh misalnya ya gitu. Jadi fokuslah pada topik. Nah, contoh topik penelitian anak usia dini atau nanti silakan ya atau di PIAUD. Jadi permainan tradisional. Nah, ini banyak diteliti ternyata. Silakan nanti. Ini contohnya di artikel internasional nanti di apa namanya di jurnal nasional atau proceeding mungkin ada ya silakan. Terus misalnya karakter juga asesmen, penilaian misalnya ya, evaluasi dan sebagainya, permainan. Nah, ini yang juga mungkin nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu dosen yang ada di PIAUD mungkin kalau menarik diteliti itu transisi. Transisi dari misalnya anak usia dini ke sekolah atau mungkin mahasiswa ingin meneliti nih nanti bagaimana ya, tapi kan ini ya kuliahnya di PIAUD ya apa boleh nanti nggak tahu, tapi kalau dosen jelas ini bisa meneliti nih transisi ya. Terus misalnya banyak bidang sains ya, sains di anak usia dini misalnya, terus matematika. Nah, karena saya matematik maka di sini nanti saya ya memberi contohnya di matematik, tapi di anak usia dini ya, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu terapkan yang bidangnya misalnya mungkin bahasa, boleh meneliti bahasa, keterampilan berbahasa anak usia dini. Ya, misalnya ada yang mungkin bisa jadi dulu mungkin S1-nya kewarganegaraan, S2-nya PAUD misalnya, penelitiannya terkait kewarganegaraan ya boleh. Nah, itu.
Nah, saya berikan contoh lebih spesifik. Nah, ini bagi siapapun bisa meneliti ini. Artinya contoh subtopik ya. Subtopik misalnya penelitian matematika di anak usia dini. Itu kita bisa meneliti berpikir geometri atau spasialnya anak usia dini. Nah, jadi anak usia dini itu sebenarnya menarik. Di luar negeri itu banyak diteliti itu. Jadi meskipun matematikanya tidak tingkat tinggi, tapi anak bagaimana cara berpikir menjumlahkan, mengenal bangun-bangun, harus namanya itu diteliti. Sangat banyak sekali. Berpikir aljabar, nah di anak usia dini. Padahal aljabar itu sebenarnya untuk anak SMP, SMA dan seterusnya. Nah, tapi di sini anak usia dini mungkin ada. Ada yang meneliti ini ya. Berpikir kreatif, saya kira ini banyak ya. Berpikir kreatif menurut misalnya kalau di matematik itu ada De Bono dan sebagainya ya, ahlinya. Silakan nanti, yang penting kata kuncinya ketika mengetahui topik misalnya berpikir kreatif, maka kalian harus mencari teorinya siapa yang dipakai. Nah, misalnya di anak usia dini misalnya. Kapan anak usia dini itu dikatakan kreatif misalnya? Kan ada yang pakai misalnya fluency itu kelancaran ya. Ada flexibility, fleksibel, bisa membuat lebih dari satu cara. Ada novelty, kebaruan. Nah, ini kreatif identik dengan inovasi baru dan sebagainya. Nah, itu berpikir kreatif ya. Nah, terus di sini berpikir kritis. Nah, biasanya ada Fazione dan sebagainya. Frisco ya, itu ada pendekatannya Frisco namanya. Nah, ini bisa diteliti untuk misalnya calon guru. Berarti ini untuk Bapak Ibu dosen ini. Jadi bisa meneliti para mahasiswanya misalnya. Nah, itu menurut saya topik-topik ini bisa diteliti ya. Terus lah ini yang lagi tren berpikir komputasi. Nah, menurut saya silakan ini anak-anak, artinya para mahasiswa atau para dosen meneliti berpikir komputasi di anak usia dini. Karena mungkin yang sudah ada biasanya ada di tingkat mungkin tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah ya. Terus penalaran misalnya ya. Penalaran di anak usia dini. Nah, penalaran analogi. Nah, ada banyak ini ya. Jenis-jenis penalaran itu ada banyak. Misalnya ya, penalaran statistik. Nah, itu ada. Terus di sini ada communicating. Jadi berpikir dan komunikasi. Oke, komunikasi ya. Dalam menggambar. Nah, menurut saya menarik ya. Artinya penelitian-penelitian sekarang itu trennya itu cenderung memang nanti boleh ya Pak, saya suka pembelajaran. Jadi di sini yang saya temukan di sini yang berpikir ini dari awal sampai akhir tadi berpikir ya. Jadi anak menggambar itu diteliti boleh di sini ya. Nah, ini banyak ini orang luar itu meneliti. Jadi anak menggambar itu diteliti. Menurut saya ini bidang yang hal mungkin yang bisa diteliti lebih lanjut ya oleh oleh para ahli di bidang anak usia dini. Terus yang ini yang tren terbaru di bidang pembelajaran itu bagaimana learning trajectory, itu lintasan belajar, tapak belajar anak. Nah, itu jadi bagaimana anak belajar konsep itu seperti apa, itu diteliti. Nah, ini penelitian ini banyak dikembangkan di Belanda. Silakan ya. Nah, terus ini bagaimana mengajari anak TK. Nah, ini menyelesaikan soal cerita lah. Ini di luar negeri ya banyak juga. Menurut saya gini ya, enggak tahu ya di Indonesia. Anak saya juga heran itu. Artinya dunia anak itu dunia bermain misalnya. Kelas 1, 2, 3 misalnya itu ya harusnya tidak calistung. Tapi faktanya saya heran itu ketika anak saya TK, itu ya ujuk-ujuk, artinya apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba itu kok bisa ya dia penjumlahan misalnya. Kok bisa ya membaca? Padahal menurut saya kadang itu dunia anak bermain misalnya. Tapi enggak tahu, nanti mungkin di sini banyak ahli, dosen sebenarnya di kurikulum di Indonesia seperti apa ya? Artinya memang ketika anak usia dini memang dituntutkan bisa calistung apa tidak ya? Nah, itu menurut saya berat sebenarnya. Tapi di Indonesia ini memang tuntutannya seperti itu. Kelas 1 wajib lancar membaca misalnya lah. Itu kan agak kontradiksi ya dengan aturan bahwa sebenarnya dunia anak ini dunia masih keemasan itu bermain lah. Itu saya tidak tahu. Monggo nanti dibahas lebih lanjut itu. Terus ini asesmen ya, asesmen terkait penjumlahan perkalian. Nah, ini di anak usia dini. Terus yang lagi tren sekarang numerasi. Nah, jadi topik-topik seperti ini bisa diteliti untuk anak usia dini ya. Oke. Ini langsung. Nah, mungkin gini nih saya sedikit memberikan trik ya. Kalau topik penelitian Bapak Ibu ya menggunakan tema global, artinya topik global. Jadi sudah tadi ya misalnya
Kalau misalnya tadi ya berpikir kreatif misalnya itu umum itu ya. Nah, itu bisa menggunakan konteks lokal ya, berpikir kreatif misalnya atau gini, penyusunan soal menggunakan konteks lokal Banjarmasin misalnya apa daerahnya, kabupaten tertentu. Itu bisa diangkat. Menurut saya itu pembeda. Nah, silakan diungkap. Jadi bisa misalnya penelitian itu membuat soal. Nah, ini banyak tren itu yang penelitian PISA di Indonesia itu ya, di luar negeri itu. Jadi bagaimana meneliti apa ini desain tugas. Nah, desain tugas saja bisa untuk anak S1, S2 itu. Banyak di Indonesia itu ya. Bagaimana desain tugas yang menggunakan konteks lokal. Nah, menurut saya itu pasti jadi pembeda. Nah, kalau diteliti lebih bagus itu, silakan ya. Jadi menggunakan apa ya, mengembangkan tugas untuk anak usia dini dengan menggunakan konteks lokal. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin strateginya ini yang penting mungkin ya. Nah, oke. Mungkin apa ya nanti biar terjadi interaksi kalau misalnya ada pertanyaan saya boleh di stop ini. Nah, ya kalau ada pertanyaan sampai sini ya, mungkin monggo sebelum masuk sini kira-kira ada yang ingin tanya atau apa sharing silakan ini mungkin enggak apa-apa ya. Halo. Gimana Pak Moderator ini? Kira-kira ada pertanyaan apa tidak ya mungkin dari peserta sampai ini. Ini belum ke contoh ya. Ini strategi membuatnya dulu. Atau lanjut Pak Ivan? Bisa Pak, bisa sambil. Oke, lanjut ya. Lanjut. Siap nanti. Oke. Nah, ini caranya. Ini biasanya yang kesulitan menulis itu karena enggak punya data mentah. Ini data mentah loh ya. Nah, jadi misalnya kalau di Indonesia tapi banyak ini artikel sistematik literatur review atau dan sebagainya itu menuliskan seperti ini. Sebenarnya ini mentah. Nah, kalau yang bagus itu jangan ininya. Ya nanti mungkin partisipan itu yang paling banyak misalnya penelitian bermain di anak usia dini itu ternyata umurnya 0 sampai 2 tahun sebanyak berapa. Lah itu dibikinkan grafik itu menarik. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ini data mentah. Ini enggak apa-apa, ini disimpan saja, bukan enggak penting. Ini penting untuk membuat jadi bagus itu nanti silakan dibikin tabel atau grafik. Nah, cara membuat state of the art itu tadi ya selain bisa menggunakan konteks lokal, yang paling utama adalah kita membuat tabel. Nah, pertanyaan saya, mencari referensi itu sulit apa tidak ya? Saya tanya mahasiswa aja dulu. Mencari referensi artikel jurnal atau proceeding sulit apa tidak ya? Halo? Pertanyaan saya, mencari artikel sulit apa tidak? Sulit. Nah, sulit. Kalau sulit ya ini berat ini. Atau saya contohkan ini. Saya praktikkan ini. Karena memang untuk tulis ini harus bisa mencari dulu. Artinya mencari. Iya, masih kesulitan ya? Halo, para mahasiswa? Ya, sebagian kayaknya begitu Pak. Oh, kesulitan ya. Mungkin saya berikan contoh triknya ya. Mungkin Ya, kalau boleh saya stop, saya ambilkan langsung ya. Saya praktikkan ya. Boleh ini? boleh Pak, boleh. Oke, Ya. saya praktikkan ya. Mungkin silakan Monggo, ini Pak. nanti. Oke, saya tak buka internet ini. Oke ya. Oke. Jadi saya praktikkan ya nanti mungkin mencari referensi dulu karena state of the art itu kuncinya ya kita harus kenal referensi. Nah, ini saya oke. Apakah sudah tampak? Sudah tampak? Halo? Iya Pak, tampak. Sudah ya. Oke. Ya, silakan ya. Ini misalnya apa? Judul apa? Mohon di ini kan yang sulit tadi, silakan. Misalnya apa? Topiknya apa? Topik ya, topik penelitian. 1 kata, 2 kata atau 3 kata. Saya carikan, coba saya ini. Saya bantu untuk mencarikan nanti ini untuk bisa apa ya, praktik langsung. Halo? Mungkin yang mau menulis skripsi atau mungkin Bapak Ibu juga, artinya silakan boleh. Topik apa ya? Halo? Yang berpikir komputer tadi kayaknya menarik tuh Pak. Oke, berpikir komputasi ya. Nah, kita cek ya misalnya gini. Ini tampaknya bisa diteliti untuk mahasiswa, dosen dan sebagainya ini. Iya, betul. Nah, ini untuk semua level ya, ini berpikir komputasi di anak PGMI, anak PIAUD, anak IPS, mungkin anak ekonomi ya, anak matematika itu jelas berkaitannya. Di PIAUD ya, kita cek. Ini kalau bahasa Indonesia ya, kita pakai bahasa Indonesia saja ini. Nah, kita ketika mencari di sini kan lu nggak ada ya. Misalnya lu nggak nemu ya ini. Nah, nggak ada ini di PIAUD misalnya lah. Makanya ini kalau seperti ini nggak ada ya peluang bagi kita ini. Walah, tapi ya jangan sampai memang nggak ada. Ini memang
Nah, karena jarang ini diteliti. Nah, ya, menurut saya menarik nanti ya. Nah, Pak, terus gimana kalau enggak ada saya nanti nelitinya? Oke, tunggu dulu. Ini kan berbahasa Indonesia. Kita cek 3 tahun terakhir. Enggak ada. Yang ada kan kritis, memecahkan masalah. Nah, ini ya. Nah, ini ada 5 tahun ini. Tapi keterampilan berpikir kreatif misalnya lah. Ini sudah umum memang ya. Nah, makanya kalau enggak ada kita cari. Coba di luar ini ada apa enggak ya. Nah, ini ya. Jadi kita cari referensi itu ya pakai gini di Google Scholar ya ini ya. Computational thinking. Ini dulu referensinya Google Scholar ya. Nanti saya share di grup aja. Kalau misalnya computational thinking ya. Ini teorinya. Banyak nanti kalau ini loh ya. Nah, computational thinking ini ada banyak ini. Nah, siapa yang ngomong enggak ada misalnya. Ini ada banyak. Tapi di Piaut apa ada? Nah, kita cek lagi ya. Ini kalau kita cek ini referensi ini ada banyak ya. Nah, terus ada buku, ada artikel, bisa diklik, bisa di-download ini. Ya, kalau ada PDF-nya bisa di-download gratis. Ya. Nah, silakan ini ya. Nah, kita cek misalnya computational thinking in Piaut itu ini ya. Nih misalnya. Education. Nah, misalnya ya ini. Nah, ada ternyata enggak apa-apa. Nah, nanti terkait robot ini misalnya. Enggak apa-apa, memang computational thinking ya terkait robot misalnya ya. Atau enggak harus itu sebenarnya ya. Penjumlahan perkalian itu ya ada berpikir komputasinya. Lah ini sudah ada ini. Enggak apa-apa, kita bisa tembak nanti ya. Artinya kita bisa ambil ini judul ini. Nah, kalau mau ya ini ada state of the art. Nah, ini yang saya katakan tadi ini state of the art ini sebagai review seperti bibliometrik atau sistematik literatur review ya. Ada ini. Loh, jadi menurut saya banyak ini kan. Ini diteliti di di skripsi atau artikel menurut saya masih bisa meskipun sudah ada ya ini. Jadi katakan nanti Pak kalau di anak usia dininya enggak ada, saya ambil teorinya computational thinking dulu enggak apa-apa. Ya, jadi teori ini kan justru besarnya di sini nanti. Siapa sih ahlinya di sini? Nah, nanti ini ada banyak. Itu bisa dirujuk sebagai teorinya, terus kita terapkan di anak usia dini ya. Nah, itu jadi zaman sekarang ini harusnya tidak tidak sulit mencari referensi. Kalau sulit berarti itu kemauan kita. Nah, kemauan kita yang belum tertemu. Artinya gini, nanti saya berikan sumbernya ya. Ngetik saja di mana ini? Ngetik di Google Scholar. Ya ini alamannya ya Google Scholar, saya share-kan ya ini. Itu ketemu. Misalnya ya. Oke. Yang pertama ya. Tapi kalau di Indonesia belum ada loh, berarti celah itu. Kalau penelitian kita mau diterima, misalnya penelitian Litab Dimas atau apa, ya kita usulkan ini. Nah, apakah ada penelitian yang di lain? Ada menurut saya, coba kita cek ya. Mungkin tapi enggak di anak Piaut mungkin. Jadi berpikir komputasi biasanya di matematika ini. Di sains juga banyak nanti. Di sains misalnya ya kalau mau. Enggak ya matematik ya inilah banyak. Nah, silakan dirujuk ini, enggak apa-apa. Nanti ini kan yang ada misalnya matematika mungkin di SD, SMP, SMA, anak usia dini belum. Makanya itu peluang bagi kita mengambil topik berpikir komputasi di anak ini ya, di anak usia dini ya. Ini yang Indonesia nanti ya. Nah, mungkin masih sedikit ini loh. Enggak apa-apa ya. Nah, ini yang pertama ya. Oke, yang kedua saya coba carikan misalnya sumbernya ini. 2 sumber aja menurut saya sudah banyak misalnya ya. Nah, mungkin desain direct ya. Nah, jadi mencari keywordnya tadi computational thinking. Ini tinggal search saja. Atau tadi ada yang algebraic thinking ya. Nah, gini. Berpikir aljabar. Jadi mungkin gini ya, tolong yang mungkin misalnya saya dulu nggak pinter bahasa Inggris, sampai sekarang pun nggak pinter ya. Tapi ya jangan anti. Jadi kalau misalnya mencari sumber bahasa Indonesia nggak dapat, ganti translate-kan ini ada Mbak Google. Nah, saya biasanya gini ya, nanti saya bantu terjemahkan ini ya. Jadi misalnya tadi kalau kesulitan, itu bisa misalnya tadi apa ya artinya algebraic thinking, oh gini, tinggal ditulis saja. Ya. Nah, jadi enggak apa-apa, sampai sekarang saya menggunakan tool kok. Jadi enggak ahli bahasa Inggris misalnya ya. Ya sudah ini loh. Jadi ketika mencari sumber referensi bahasa Indonesia kok sulit, nah, harus berani terjemahkan. Pakai apa?
Google Translate dulu, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah ahli, kita edit ya. Jangan Google Translate langsung dipakai. Juga memang kadang perlu kita perbaiki ya, tapi hasilnya lumayan bagus kok Google Translate sekarang itu. Nah, ini algebra thinking ya misalnya. Nah, ini banyak ini loh. Yang ada PDF-nya, ini bisa di-download ini, gratis. Ya. Nah, ini teori nanti ini ya, artinya hasil penelitian terdahulu. Jadi tolong misalnya seperti ini di-download PDF-nya, disimpan. Nah, nanti disimpan, tidak hanya disimpan tapi dibaca dan ditulis. Nah, ini saya berikan ya, saya tuliskan di mana ini? Kok tidak muncul ya. Saya tuliskan di chat ya, ini algebra thinking ya, sumbernya Science Direct ya. Nanti ada sumber mungkin kalau mau referensi, kalau kesulitan nyari sumber ada di ERIC. Ini database pendidikan terbesar di dunia, itu di sini. Jadi misalnya computational thinking ya, kita ini silakan nanti. Yang kesulitan apa namanya? Kesulitan mencari referensi pakai bahasa Inggris ya di sini. Computational thinking. Nah, ada banyak silakan ya. Di sini kalau ada PDF-nya itu gratis, tapi kalau nggak ada PDF-nya nggak gratis. Nah, mungkin Pak Irfan itu tahu nanti kalau yang nggak gratis gini bisa di-download. Nah, silakan nanti bisa berguru pada Pak Irfan ya. Nanti yang ini aja. Selama ini mungkin menurut saya nggak mungkin kurang-kurang lah, artinya banyak ini yang gratis ya, artinya bisa di-download ini ya. Nah, silakan ini saya kirimkan ya. Linknya saja dulu. Ini cara mencari sumber ya, referensi dulu. Ini belum ke state of the art ya. Saya tuliskan dulu. Oke, linknya ini link babonnya ya. Mungkin ada ini sudah cukup. Ada mungkin DOAJ ini yang jurnal ya. Nah, ini DOAJ ya. Nah ini sudah deh. Klik kalau mau mencari jurnal. Kalau mau artikel gini ya. Nah. Computational thinking atau algebraic thinking ya tadi ya. Atau numerasi ini. Numerasi kan baru. Numerasi in ini ya. Early childhood. Nah, coba kita cek apa banyak yang meneliti. Jarang ya, loh memang jarang. Jarang. Oh, ini salah. Nah, ada ini ya, silakan. Oh, ini oke. Jadi ini cara mencari referensi artikel-artikel ya, ada banyak kok di sini aja 4 ini saya kira cukup itu untuk menjawab. Misalnya ditanya dosen mana referensinya, mana teorinya, harusnya ini Pak saya dapat di sini, itu enggak ada kesulitan ya. Silakan 4 sumber itu ya, Google Scholar misalnya, Science Direct, ERIC sama DOAJ. Nanti kalau Pak ini artikelnya nggak bisa ini ya berbayar ini ya, minta tolong Pak Irfan, Pak Kaprodi itu atau itu tahu nanti ya. Tapi ini saya kira cukup ini ya. Nah, itu ya. Tolong kalau sudah bisa mencari ini ya, mencari ini baru nanti di-download terus dibaca ya. Jadi harus kita baca itu ya. Nah, yang kita baca apanya? Enggak perlu semua. Oke, saya stop ini ya. Stop sharing. Sekarang saya ganti sharing ke tadi ya, ke PPT tadi. Oke, jadi kalau kita sudah dapat banyak tadi ya, sudah kita kumpulkan misalnya kita punya 40 misalnya, 40 yang satu topik ya, misalnya berpikir aljabar atau berpikir komputasi atau berpikir numerasi tadi ya, dapat 40 ini PDF artikel jurnal atau proceeding. Nah, silakan ditulis di sini ya, nomor 1 penelitinya siapa, tahun berapa, ambil itu. Topiknya apa? Oh, berpikir komputasi, misalnya di SMP tadi ya, tulis di sini di SMP. Berapa orang partisipannya? Dituliskan di sini ya. Terus jenis penelitiannya apa? Ditulis di sini. Jenis atau desain itu boleh. Kalau pendekatan kuanti, kuali atau mixed method ya. Nah, itu didaftar di sini. Pengumpulan datanya pakai apa? Oh, mungkin pakai angket atau pakai observasi atau wawancara, ditulis. Analis datanya pakai misalnya apa? Ditulis di sini. Hasilnya apa? Nah, ini biasanya kalau di artikel Systematic Literature Review yang Indonesia yang belum orang ternama itu semua hasil dimasukkan. Nah, sebenarnya hasil ini kalau bisa sudah hasil elaborasi. Apa intinya hasil ditulis. Nah, yang penting ini tolong diingat, yang penting terakhir kuncinya ya. Ketika kita mau meneliti ya misalnya,
ya, untuk bisa diterima judul kita oleh dosen atau siapapun, itu tolong baca artikel jurnal. Nah, di artikel jurnal biasanya di akhir diskusi pembahasan atau di akhir simpulan itu pasti ada rekomendasi penelitian. Mohon maaf, bukan pasti, tergantung penulisnya ini ya. Mayoritas ya artikel yang baik itu memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya. Nah, maka kata kunci untuk meneliti, artinya penelitianmu mengapa meneliti? Karena saya membaca artikel ini disarankan untuk meneliti bla 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 bla. Itu adanya di rekomendasi penelitian di akhir simpulan atau di akhir pembahasan. Nah, tolong dicatat di sini tadi. Ketika dapat satu artikel, kalau ada rekomendasinya ditulis di sini. Sehingga data kita lakukan, ya dapat 40 data. Ketika kita tulis, sebenarnya kita bisa memposisikan, oh berarti yang sudah diteliti itu pusatnya di SMP misalnya ya ini. Nah, di SMP ya. Oh ternyata pakai pengumpulan datanya banyak yang kuantitatif misalnya. Maka penelitian saya nanti saya tak teliti misalnya di anak usia dini menggunakan kualitatif, boleh seperti itu disampaikan ya. Nah, terus gini, apakah ini sia-sia Pak? Enggak sia-sia ini, misalnya data mentah ini. Ini ditulis jadi bentuk artikel ya, artikel sistematik literatur review. Itu bisa, tapi mungkin nanti tidak seperti ini tampilannya ya, tidak mentah. Tapi mungkin untuk artikel yang pemula misalnya, ya silakanlah, mungkin tidak apa-apa. Sebenarnya kalau mau ya dibuat dalam bentuk tabel gambar atau grafik. Sudah hasil sintesis, itu bagus. Jadi nanti mungkin khusus misalnya, oh penelitian berpikir komputasi di Indonesia, itu ternyata ada misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi misalnya. PIAUD nggak ada misalnya, itu dibuat tabelnya datanya. Dari 40, misalnya 10 itu di SMP, 5 di SD misalnya, 13 di perguruan tinggi, dan sebagainya. Itu bisa dilihat grafik, itu menarik. Jadi tulisan artikel ini, artikel sendiri, belum meneliti, artinya ke lapangan, tapi menelitinya melalui hasil-hasil penelitian. Jadi ini salah satu clue kalau misalnya meneliti kok misalnya ke lapangan, menemui siswa atau guru dan sebagainya kok lama, coba belajar membuat misalnya sistematik literatur review. Dasarnya gimana? Ya seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk membuat state of the art. Jadi nanti dari sini, dari hasil penelitian yang ada 1 sampai misalnya 6 katakan, kalau dapat sedikit ya, kalau state of the art enggak apa-apa ini 6. Tapi kalau sistematik literatur review ya kalau bisa ya yang lumayan representatif lah misalnya nanti ya. Jadi misalnya kalau kita dapat 6 penelitian yang topik mirip, itu inilah yang kita sajikan nanti di dalam pendahuluan. Ya, kita bisa ngomong bahwa yang sudah diteliti itu hasilnya seperti apa, misalnya pendekatannya seperti apa, bisa kita sampaikan di sini. Jadi membuat kalimat dalam bentuk paragraf tadi itu sebelumnya harus bisa membuat dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh nanti silakan nanti ini namanya bisa dipakai ini, artinya template-nya ini bisa dipakai. Silakan penelitinya siapa, tahun berapa, ditulis topiknya apa, subjeknya sebanyak berapa, di mana, jenjangnya, ya, jenis penelitiannya atau desainnya apa, pendekatannya apa, teknik pengumpulan datanya seperti apa, ditulis, dapat baru dikumpulkan, ditulis dalam bentuk paragraf ya. Kalau bisa menulis banyak ini misalnya bisa ditulis dalam bentuk artikel. Jadi artikel penelitian sendiri nih namanya mungkin pakai metode misalnya sistematik literatur review ya. Silahkan nanti ya tapi kalau misalnya enggak banyak, misalnya dapatnya cuma 5, 6 atau 7 atau 4, ya itu nanti dibikin state of the art dalam latar belakang atau pendahuluan ya. Nah, ini pengantar ya. Jadi untuk membuat state of the art itu langkahnya membaca dulu artikel ya. Nah, kenapa artikel? Karena itu terkini. Tren yang pengetahuan yang berkembang itu ya di artikel hasil penelitian, biasanya dipublikasikan di jurnal ya. Nah, setelah baca artikel dituangkan dalam bentuk tabel. Dari tabel baru kita elaborasikan dimuat dalam bentuk paragraf ya. Oke. Mungkin sampai saat ini mungkin ada pertanyaan dulu. Setelah ini baru saya berikan template-nya. Jadi ketika hasil ini kan masih teorinya ya, pengantar. Jadi setelah ini saya tunjukkan bagaimana hasilnya ya. Hasilnya state of the art itu. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak ya? Atau pribun? Masih lanjut Pak Irwan? Lanjut terus kita Pak, gaskan. Oke ya, lanjut ya, nggak ada pertanyaan. Oke, ini nanti silakan di copy ya, ini caranya di copy. Nah ini, jadi mohon maaf nanti kalau misalnya gini, Pak kok enggak tentang PAUD, ya nanti kalau tentang PAUD mirip ini ambil saja. Menurut saya ini bisa diambil ini. Ini
satu paragraf silakan di-copy ini. Artinya di-copy ditulis dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, di-copy artikel misalnya. Ini di-copy bisa. Jadi gini misalnya. Nah, ini wajib ada ya. Ketika suatu jurnal yang biasanya kredibel ya, atau mungkin penilaian untuk asesor ya, ketika menilai ini jurnal, kok ternyata satu di pendahuluan kok nggak ada state of the art-nya misalnya, atau riset gap-nya, jelas itu poinnya sedikit. Nah, kalau ada kan poinnya banyak ya, maksimal, atau 3 atau 4 yang terbaru, itu silakan. Nah, jadi atau sebagai pengelola, nah ini pengelola yang baik itu ya pasti pernah menulis. Nah, itu ketika mengelola, kalau penulis kok enggak ada, tolong wajib artinya dikembalikan ke penulis. Artinya minimal ya enggak apa-apa diberi template ini misalnya. Cara menulisnya seperti ini yang pertama ya. Jadi ini bidang ya, misalnya gini. Mungkin salah satu contoh, ini satu paragraf ya nanti. Jadi bisa satu paragraf, bisa 2 untuk menulis state of the art. Nah, kunci state of the art itu ada 3 hal. Nah, yang paling ada, yang saya merah-merah itu yang penting. Ya, ada 3 hal. Yang pertama itu isunya apa. Jadi ini ada kalimat pengantar, ini bisa ditiru, ini copy aja ini silakan nanti. Ini kan bisa di-copy ya. Misalnya ini tempel di pendahuluan Bapak Ibu semua, ini sudah state of the art. Ya. Tapi nanti diganti ini harus mencari ya. Jadi gini misalnya. Akhir-akhir ini banyak para cendekiawan atau ilmuwan itu melakukan penelitian terkait literasi digital. Nah, ini topik ya, literasi digital. Nah, berarti ketika topiknya literasi digital, ini isunya ya, maka kita cari penelitian-penelitian terkait digital literasi atau literasi digital. Nah, kita cari di tadi ya Google Scholar, terus apa tadi ScienceDirect, di ERIC, di DOAJ dan sebagainya, ada banyak. Nah, kita cari, kita kumpulkan tadi ya dari tabel itu misalnya, oh yang sudah diteliti literasi digital itu yang di mahasiswa teknik misalnya, ini teknik misalnya, itu saya temukan misalnya 4 referensi dari tabel itu ya misalnya. Mahasiswa ekonomi 2, ini mungkin untuk para Bapak Ibu dosen ini mungkin. Nah, mahasiswa kedokteran misalnya 3, terus misalnya matematika 2, di siswa misalnya 4. Nah, ini kan tidak ada PAUD ini misalnya. Kalau mau ganti nanti tinggal ganti kata matematika ini ganti PAUD. Ya, template-nya. Monggo itu bisa disesuaikan ya. Jadi ini bisa di-copy ya. Jadi tolong kalau ini kan sudah dari hasil tabel kita bisa ngomong 2 paragraf ini ya Bapak Ibu. Jadi dari tabel itu yang tadi saya bikin, kita bikin tulisan seperti ini, baru terus ada kata kuncinya ini Bapak Ibu. Ketika state of the art itu kita tunjukkan pertentangan namun ya. Ada kata namun ini saya besari ya. Nanti dikecilkan namun. Nah, ini penelitian yang secara khusus difokuskan pada ini kebetulan misalnya matematika ya. Itu sangat langka. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi saya ngambil matematika. Ini bisa Bapak Ibu ganti pada guru anak usia dini. Nah, ini. Atau mungkin gini, pada calon guru. Calon guru anak usia dini. Nah, itu boleh diganti ya. Nah, silakan. Jadi kita tunjukkan yang kedua bahwa setelah isu, ini yang merah, baru namun di sini kita tunjukkan bahwa memang penelitian itu masih relatif sedikit atau apa ya jarang, langka. Nah, mungkin gini ya, mungkin enggak tahu, mungkin ini hanya bahasa ya. Kalau silakan, kalau saya fleksibel ya. Ada orang yang memang ini misalnya kita menuliskan ya, belum ada penelitian literasi digital pada guru matematika. Sebaiknya mungkin gini ya. Kalau memang apa ya, kita sudah mencari banyak ya, artinya memang kita cari dimanapun tidak ketemu, memang kita bisa menuliskan. Tapi kalau saya sebaiknya mungkin tidak menuliskan belum ada. Artinya belum ada itu mungkin biasanya kalau belum ada itu di sekolah ditulis detail ya, misalnya di SMA Negeri 1 Banjarmasin misalnya. Nah itu pasti belum ada, tapi kalau nggak dituliskan itu pasti ada itu sebelumnya. Topiknya artinya terkait literasi digital, saya yakin banyak penelitian itu. Ya, mending ditulisnya itu ya masih jarang atau masih terbatas atau sangat langka. Ini kata kuncinya yang kedua. Nah, bukan belum ada. Belum ada itu bisa jadi gini. Belum ada itu kita yang belum berhasil menemukan. Nah, kalau orang lain misalnya ada yang menemukan, nah, jadi hati-hati mungkin menuliskan. Tapi mungkin itu sah-sah saja ya. Mungkin ada yang artikel menulis itu ya nggak apa-apa. Itu silakan. Tapi kalau saya mungkin lebih baik ya menuliskan masih relatif sedikit. Itu enggak apa-apa ya. Kalau relatif sedikit itu berarti tadi yang saya sampaikan ya, berarti penelitian kita ini relevan, artinya ada teorinya sudah ada, tapi masih sedikit. Nah, kita masih bisa terjun di situ. Nah, kita tunjukkan ya Bapak Ibu. Nah, setelah namun ini ya, setelah namun penelitian khusus difokuskan matematika itu langka. Terus di sini kita lihat bahwa guru itu memainkan artinya peran penting dalam
membudayakan literasi digital. Nah, jadi penelitian di guru matematika itu langka. Padahal, apa itu budaya literasi digital untuk siswa itu penting. Nah, ini kan suatu apa ya gaya ya, artinya gaya khas bahwa menunjukkan ada penelitian-penelitian terdahulu ya. Tapi dikaitkan dengan guru matematika, literasi digitalnya itu masih sedikit. Nah, padahal kan apa ya budaya literasi digital itu penting. Nah ya karena itu, nah ini yang terakhir yang ketiga ya ini dan sebagainya ini silakanlah ditunjukkan. Karena itu, nah ini ada yang satu gaya ini ya, satu paragraf ini state of the art dituliskan sekaligus tujuan penelitian. Nah jadi ini tujuan penelitiannya dimasukkan. Nah, sini ya. Jadi di sini bahwa penelitian ini difokuskan untuk menginvestigasi literasi digital guru matematika. Ya, silakan. Jadi satu paragraf sudah membidik ada state of the art, ada tujuan. Ya. Nah, sering saya baca biasanya, mungkin ya gaya ya ini gaya, tapi silakan Anda apa. Kalau saya dulu itu ya memang membaca kok mesti akhir kalimat di latar belakang itu selalu ada ditulis menarik atau sehingga diteliti yang berjudul misalnya ada ketulis berjudul. Nah, dalam artikel mungkin sudah biasanya ketat itu dihapus nggak ngomong berjudul. Tapi kalau dalam skripsi tesis kadang masih ada tulisan itu ya di akhir kalimat sebelum pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu biasanya ada tulisan menarik untuk diteliti atau penelitian ini yang berjudul misalnya itu sebenarnya bisa diganti bahasanya tidak perlu ngomong berjudul ya langsung aja penelitian itu ingin meneliti apa jadi judulnya perlu karena judul itu sudah ada di awal. Nah, ya ditulis saja misalnya enggak ngomong berjudul tapi di situ penelitiannya untuk apa, menyelidiki apa, menginvestigasi apa itu ditulis. Jadi enggak perlu ada tanda petik lagi. Tapi misalnya Pak kalau ditulis, ya enggak apa-apa silahkan. Jadi intinya kalau menurut saya itu hanya apa ya bahasa saja. Jadi kalau mau menghemat karena judul itu sudah ada di cover, enggak perlu disampaikan penelitian ini berjudul lagi di misalnya di akhir pendahuluan atau di akhir latar belakang. Jadi dituliskan aja tujuannya ya. Artinya tujuan bukan tujuan penelitian yang subbab ya, artinya memang untuk apa ya. Ini mungkin ini ya, ini saya ambil dari memang dari apa ya? Dari artikel ya misalnya ya. Artinya kita ambil template ini untuk artikel ya. Nah, silakan. Tapi bisa dipakai artinya di apa namanya? Diadaptasi karena nanti bisa di apa namanya? Dimodifikasi ya. Diadaptasi dalam penulisan skripsi dan sebagainya. Silakan ini diambil satu paragraf ini. Pokoknya ada 3 hal. Kata kunci yang pertama, isunya apa? Nah, ini isunya terkait literasi digital. Penelitian yang sudah ada seperti apa? Sampaikan bahwa penelitian tersebut masih sedikit, langka atau terbatas. Terus bahwa topik itu masih penting misalnya. Sehingga kita meneliti. Nah, inilah alasannya ya. Jadi kita meneliti topik ini ya. Oke. Lanjut ya. Topik pertama. Ini apa ini template pertama, ini template kedua. Ya. Ini juga begitu ya. Kata kuncinya bahwa selalu ada 3. Isunya apa? Isunya ini terkait bahwa penjelasan ilmiah. Scientific explanation. Mungkin ini bisa diteliti di anak usia dini. Nanti silakan. Jadi ada teorinya nanti ya. Jadi ini banyak diteliti di sains sama matematik, Krumeur dan sebagainya itu biasanya argumentasi. Nah, mungkin topik ini jarang ini diteliti di anak PAUD mungkin. Enggak tahu buat argumentasi. Jadi argumentasi itu nanti teorinya ada Tolman 1959. Nah, nanti ada kerangka Tolman misalnya. Itu dipakai di sains, dipakai di matematik dan berkembang sekarang ada scientific explanation. Nah, ini mungkin nanti kalau tertarik silakan diteliti ya nanti tentang scientific explanation ini ada banyak ahlinya lah ini ya. Jadi ini yang pertama adalah terkait isunya bahwa penjelasan ilmiah itu penting. Nah, yang perlu segera diselidiki. Nah, ini yang ada isu ini. Terus penelitian sebelumnya, nah ini diambil dari tabel tadi. Oh, berarti sudah meneliti penjelasan ilmiah atau argumentasi ilmiah. Nah, hasilnya apa disampaikan di sini. Nah, ini jelas. Namun terdapat sedikit penelitian yang membahas ini penjelasan ilmiah dan scaffolding. Nah ini. Jadi yang dua-duanya, ya penjelasan ilmiah, ya scaffolding, terus terkait teknologi. Ini caranya. Jadi kita sampaikan yang sudah ada itu mungkin penjelasan ilmiah saja.
penelitian terkait scaffolding saja misalnya, terkait teknologi saja. Lah ini nanti atau mungkin ini masih sedikit yang terkait ketiga-tiganya. Nah, padahal ini kan scaffolding ini scaffolding. Scaffolding itu bantuan ya kepada dari orang yang lebih mampu kepada orang yang artinya yang memang kepada yang membutuhkan ya. Jadi tidak harus dari guru atau dosen, teman itu bisa yang mampu ya di situ. Jadi ini pakai elektronik, artinya elektronik itu ya pakai teknologi, berbasis teknologi melalui worksheet misalnya ya dan sebagainya. Jadi ini scaffolding. Menurut saya topik-topik seperti ini yang bisa diambil di PAUD misalnya. Kalau scaffolding kan sudah umum, mungkin scaffolding. Nah, silakan. Nah, ini ya, padahal ini baru ini yang terakhir tujuannya disampaikan ya. Nah, ini ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa template ini bisa di-copy ya. Nanti tinggal menyesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu atau penelitian mahasiswa apa. Jadi nanti tinggal mengganti saja ya, mengganti dengan topik yang diteliti ya, itu. Jadi kata kuncinya pakemnya selalu seperti ini. Jadi pertama isunya apa ya. Yang kedua, hasil-hasil yang sudah ada, jadi teori yang sudah bikin tabel tadi, artinya hasil penelitiannya disampaikan, namun saya sampaikan di sini, masih sedikit atau masih terbatas penelitian tentang topik kita. Nah, padahal topik kita itu penting, sehingga kita ingin meneliti. Inilah alasan ilmiah, ya, kalau kita ingin meneliti. Lanjut, yang ketiga. Wah, ini tadi kan, Pak, contoh 1, contoh 2 itu satu paragraf. Nah, ini saya berikan untuk menunjukkan state of the art 2 paragraf ya, ada 2. Jadi yang pertama ini isu terkait kerangka TIPEC. Nah, mungkin gini, ini mungkin untuk Bapak Ibu dosen mungkin kalau mau meneliti di PAUD. Jadi topik yang saya ambil ini topik pendidikan, belum dilakukan di PAUD misalnya ya, itu silakan mungkin bisa. Jadi kerangka TIPEC itu technological and pedagogical and content knowledge. Jadi teknologi, pedagogik ya, dan konten knowledge, pengetahuan konten. Jadi yang sudah ada biasanya terkait PCK, itu pedagogical content knowledge. Nah, sekarang ada yang terbaru TIPEC, ditambahi teknologi. Nah, monggo. Jadi kerangka TIPEC digunakan untuk menilai tingkat kompetensi guru ya, dan merancang kegiatan pengembangan profesional. Nah, ini disampaikan ini. Banyak literatur sudah mengulas intervensi TIPEC. Ini teorinya, artinya hasil penelitian sebelumnya disampaikan ya. Nah, banyak penelitian masih mencoba meneliti pengaruh TIPEC misalnya ya. Namun ya, ini namun ya. Jadi ada namun ya. Terus di sini disampaikan. Nah, ini juga hasil dari membuat tabel tadi, masukkan. Jadi yang sudah ada terkait prestasi belajar siswa punyanya Farel tahun 2017, yang terkait penggunaan teknologi dalam RPP Smith 2021. Terus penggunaan teknologi di kelas Ju 2016. Guru kolaboratif tahun 2021. Desain ya, guru prajabatan ini tahun 2020 dan seterusnya ini. Ini adalah hasil penuangan dari tabel. Nah, silakan di-copy. Nah, terus disampaikan ini ya. Disampaikan tujuan penelitian. Nah, itu di paragraf 2. Sampaikan tujuannya apa. Nah, ini yang bagus ya, contoh template yang state of the art yang ketiga ini. Setelah menuliskan tujuan, biasanya yang bagus kalau dalam artikel ya, kalau dalam skripsi itu kan dibedakan, ada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, itu dibuat sub. Tapi kalau artikel satu kesatuan di pendahuluan, nulisnya jadi satu. Maka nulis yang bagus itu yang ini, yang ketiga. State of the art kena, nulis tujuan kena, kontribusi kena. Jadi yang saya merahi ini 1, 2, 3 itu state of the art-nya. Sudah nembak tujuan penelitian. Ditambah di sini yang terakhir, itu ada kontribusi penelitian. Nah, ini kontribusinya ini. Nah, jadi ini ya. Jadi memang ini yang contoh yang bagus itu yang ketiga. Ya semua sebenarnya bagus ya. Artinya 1, 2, 3 itu bisa ditiru silakan. Jadi yang lengkap lah, kan bagus ini lengkap ya. Nah, silakan ini mungkin nanti bisa di-copy lah. Nah, tadi terakhir ya, ini terakhir dari saya bahwa mungkin ini yang mungkin ada terkait integrasi ini ya dengan Al-Qur'an. Ini silakan. Ini menulis tujuan dan kontribusi aja satu paragraf ini. Ini bisa di-copy juga kalau menulis ya. Jadi
biasanya kan tujuan penelitian ini adalah untuk satu kalimat selesai. Itu ya tidak bagus. Karena gini nanti, dalam artikel juga mohon diperhatikan untuk pengelola, itu kan satu paragraf ya minimal itu ya 3 kalimat misalnya. Nah, jangan sampai satu paragraf 1 kalimat atau 2 kalimat. Nah, itu nanti mengurangi biasanya dalam penelitian asesor. Jadi paragraf itu kan ada kalimat inti sama kalimat penjelas. Nah, maka seperti ini juga menulis tujuan dan kontribusi itu bisa panjang juga ya contohnya misalnya ya ini. Jadi ini sebenarnya sebelumnya kalau mau bisa ditampilkan satu paragraf terkait hasil penelitian terdahulu ya, isunya apa, hasil penelitian terdahulu apa, baru kita katakan di sini masih relatif sedikit penelitian yang menyelidiki bagaimana siswa mengembangkan pengetahuan agama melalui membaca dan memahami Al-Qur'an. Nah, ini mungkin menginspirasi ya, artinya penelitian membaca Al-Qur'an misalnya. Nah, ini bagi misalnya calon guru anak usia dini misalnya. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu guru Bapak Ibu dosen ya, nanti silakan. Tapi kalau bagi bagi mahasiswa ya membaca Al-Qur'an bagi anak usia dini. Nah, itu bisa diteliti. Nah, ya silakan. Jadi nanti silakan. Ini bisa dikopi lah kalau meneliti misalnya membaca Al-Qur'an untuk anak usia dini. Nah, ini mungkin inspirasi ya. Jadi untuk untuk para mahasiswa kalau mau meneliti ini aja bisa terbit loh di jurnal bagus misalnya ya. Nah, berarti kalau kalian mau meneliti enggak apa-apa ini diteliti. Artinya membaca Al-Qur'an untuk anak PAUD itu saya kira bagus sekali ya sekarang ya. Nah, ini ya, mungkin menginspirasi silakan. Jadi nanti disampaikan tujuannya apa ya. Nah, ini dikatakan menarik ya. Nah, menarik di sini yang kita ungkapkan. Terus terakhir sampaikan kontribusi selalu main. Ini terakhir itu kontribusi ya ini. Temuan dari penelitian ini dapat membantu memperjelas dan mengungkapkan lebih jauh bagaimana siswa mendekati Al-Qur'an dan memberikan titik masuk untuk mengkaji ulang proses pengembangan di tingkat SD. Mungkin ini karena pakai angket ya. Jadi pakai angket penelitiannya. Jadi memang kuantitatif juga. Nah, ini ada saran ini yang bisa diambil ini. Artinya gini. Ini menarik ya. Mungkin menurut saya enggak tahu ini mungkin Pak Irfan ya cocok ini S1-nya PAI juga ini. Artinya bagaimana nanti calon guru anak usia dini atau ini dalam mungkin membaca Al-Qur'an misalnya itu bisa diteliti juga bersama dengan tim dosen yang lain ya. Bisa ini ya. Nah, saya kira itu Pak Irfan ini bisa di-copy sebenarnya tinggal diganti template-nya. Artinya memunculkan itu ya di situ sama nanti referensinya juga diganti ya, jangan nanti sama dengan ini. Kan sesuaikan topik gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk penyampaiannya. Monggo silakan kalau ada diskusi, sharing ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada peserta webinar yang ingin bertanya dipersilahkan. Itu ada yang nulis di chat itu, Mbak. Atau mungkin bisa langsung ya. Nggak apa-apa itu mungkin kalau Ini ada pertanyaan dari Mustaqimah Win Walisongo. Kata beliau, novelty sebaiknya diletakkan di mana, Gih? Bisa dijawab? Oke, terima kasih Bu Mustaqimah. Nggak tahu, boleh lihat beliau nggih. Kelihatannya ini beliau dosen dari Win Walisongo nggih. Selamat siang, Bu. Iya ini, Pak. Sepertinya Iya. Mustaqimah ini ya. Nah, ini dari PIAUD apa, Bu?
Halo, Bu. Masih ada kah? Ya, enggak apa-apa lah saya jawab yang ada. Ini tadi ada Pak Mursalin juga katanya, Pak. Dari Ya, Aceh itu Pak Mursalin. Ya, betul. Aceh negarawan Banjarmasin, Pak. Oh, gitu. Tak kira Pak Mursalin Aceh ini. Oke. Terima kasih Bu Mustaqimah dari UIN Wali Songo. Pertanyaannya bagus ini. Novelty sebaiknya di mana? Saya belum meneliti secara ini ya Bu ya. Mungkin sepanjang yang saya tahu, sepanjang mengetahui. Karena gini, saya pernah baca itu ada yang di tengah-tengah, dalam tengah-tengah pendahuluan. Nah, tapi umumnya ini, umumnya yang saya baca atau mungkin kalau menurut berdasarkan yang saya kaji di dalam jurnal yang menerapkan state of the art atau novelty-nya harus kelihatan ketat itu biasanya yang bagus itu bisa di 2 paragraf terakhir. Nah, itu. Jadi tapi tergantung ya, ini tergantung gaya lah nanti. Nggak harus dipaksa seperti sebenarnya nggak ada ketentuan standarnya Bu. Jadi kalau menurut saya intinya gini, apapun itu boleh. Jadi silakan ya. Jadi yang paling utama yang tentu sebelum kita meneliti yang wajib kita tuliskan itu bisa topik pentingnya, artinya pentingnya penelitian kita ya atau apa ya, yaitu urgensi penelitian kita itu apa, itu 1 paragraf. Bisa juga paragraf yang lain yang penting itu sebelum meneliti itu masalah. Nah, masalah penelitiannya apa? Jadi kalau tidak ada masalah, tidak perlu diteliti. Makanya itu yang harus kita temukan masalah ya. Setelah masalah, baru mungkin kita menuliskan state of the art atau novelty kita. Ya, di situ kita sampaikan penelitian-penelitian terdahulu seperti apa, isunya seperti apa kita sampaikan. Ya, kita tuliskan apa namanya hasil-hasil yang ada. Terus kita mengisi celah, artinya yang belum ini ya misalnya gitu. Yang belum diteliti ini misalnya. Oh, tadi misalnya kalau yang sudah ada misalnya penelitiannya variabelnya cuma 1 atau 1 2. Saya tak meneliti 1 2 3 misalnya. Lah itu bisa disampaikan. Nah, baru setelah itu adalah menuliskan tujuan dan kontribusi penelitian. Jadi 2 paragraf terakhir. Nah, bisa juga di paragraf akhir tadi dengan gaya menuliskan novelty sekaligus tujuan dan kontribusi. Jadi itu menurut saya bergantung apa namanya? Bergantung gaya selingkung masing-masing penulis, Bu. Jadi menurut saya bebas, tapi tadi sepanjang yang saya tahu ada yang di tengah, ada yang hampir di akhir. Nah, itu disampaikan ya. Jadi monggo. Jadi bisa di dua paragraf terakhir itu bisa juga dijadikan 1 paragraf di akhir ya monggo. Nah, di akhir paragraf. Jadi memang bisa di 2 atau 3 paragraf terakhir itu bisa disampaikan. Itu Bu Mustika semoga menjawab. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bapak Ibu dosennya ini banyak yang ikut enggak, Pak? Lumayan banyak, Pak. Nah, ini saya Saya lihat yang ini Bu moderator kan juga ini dosen ini ya, PAUD juga. bukan mahasiswa nih, Oh, saya kira Bu moderator ini dosen. mahasiswi maksudnya. Oh, mahasiswi ya. Wow, ini mungkin ini ya apa? Bisa ini ya mungkin apa namanya? Bapak Ibu kalau punya apa namanya? Gagasan atau topik bisa apa ya kolaborasi menulis bersama menurut saya nanti siap. Jadi nanti kita itu sebenarnya kalau bisa misalnya webinar ini tidak hanya saya bisa menuliskan kebaruan penelitian kan kalau Bapak Ibu tinggal ambil template tadi tinggal ganti selesai itu. Tapi kan sebenarnya tuntutan kita atau mau apa ya keinginan kita sebenarnya kita itu bisa produktif menghasilkan. Nah, monggo kalau nanti Bapak Ibu berminat misalnya ingin menulis artikel yang bisa nanti sampai publish misalnya, lah itu yang target kita sampai publish itu berarti berhasil inilah itu mungkin menarik ya mungkin Pak terserah ya artinya memang nanti bisa kolaborasi untuk penulisan karena ini penting ini artinya karena ini kan dunia ini kan memang tridharma kita. Saya kira itu sih itu Pak monggo. Bu Diah ini Winantasari nggih. Iya, ini alumni UM Malang juga nih, Pak. Oh, mantap. Kalau bikin tabel ini sebenarnya nanti kita bikin sistematik literatur review bisa itu. Nanti, Ya. tapi nanti ada gayanya ya targetnya. Mau nulis nasional apa internasional sebenarnya kan itu ada bedanya. Kalau kelas nasional mungkin
tidak terlalu tinggi. Kalau internasional mungkin kita ambil datanya dari yang terindeks Scopus atau Web of Science atau jurnal-jurnal berapa, itu biasanya tingkatannya gitu beda-beda. Makanya nanti tergantung kebutuhan pangsa pasarnya nanti. Untuk S1 ini bisa dilakukan ini penelitian sistematik literatur review. Jadi yang ini kita terkendala pandemi 2 tahun tidak bisa datang ke lapangan, ke sekolah. Sebenarnya mungkin skripsinya kalau misalnya fakultas atau universitas membolehkan penelitian sistematik literatur review, menurut saya bagus. Dan menurut saya sistematik literatur review itu ya jenis penelitian sendiri, ya literatur review. Tapi bukan library research ya. Nanti kalau library Indonesia itu gagasan konseptual biasanya. Nggak meneliti, artinya yang betul-betul hasil penelitian disintesis jadi ini lo trennya, ini lo penulis yang terkenal di bidang komputasi thinking apa, ini lo maksudnya jurnal-jurnal yang bagus misalnya, itu bisa ketahuan nanti. Nah, itu fungsinya sistematik literatur review. Ini lo teori pakemnya, misalnya kalau ngomong berpikir kreatif itu pakai teorinya siapa di anak PAUD, itu ketahuan nanti. Nah, itu sumbangsihnya ya. Oke, saya mau diskusi Pak ya. Boleh monggo Pak. Ini berat ini kalau yang tanya ketua jurusannya. Saya juga banyak belajar dari Pak Imam ini, karena Pak Imam ini sudah banyak sekali publikasi internasionalnya dan banyak membantu dosen-dosen dulu untuk terbit di publikasi internasional. Ini aja Pak, sebenarnya apakah ada ketentuan sebenarnya untuk set of the art ini, misalnya riset gap itu apakah minimal ada 20 artikel yang perlu kita baca atau 40 kan? Kalau sistematik literatur review itu kan ada batasan Pak ya, ada batasan standar minimal artikel yang kita baca untuk memastikan apa istilahnya perbedaan-perbedaan yang kita temukan dari artikel-artikel sebelumnya. Gitu aja sih. Karena kan biasanya kalau skripsi kan kita minta penelitian terdahulu paling 5 gitu Pak maksimal. Iya, 5 ditulis ya. Tiba-tiba bilangnya tidak ada yang meneliti ya. Nah, itu. Oke. Ini pertanyaan berat Bapak Ibu. Dan ini bukan di saya sebenarnya. Ini kan harusnya untuk Pak siapa nanti selanjutnya ini, untuk narasumber yang memang selanjutnya kita bicara sistematik literatur review sama bibliometrik dan post paper. Iya. Pak Faiz ya. Mungkin penelitian S3 beliau nanti itu kelihatannya. Iya, betul. Ya, enggak usah itu cocok itu karena beliau kan seorang librarian, artinya perpustakawan ya. Nah, cocok. Mungkin saya sepanjang ini ya sebenarnya saya ini sedang mengajak teman-teman juga di UIN Malang atau mungkin ya UIN Malang khususnya biasanya kalau meneliti penelitian artikel penelitian sudah publish, yang sistematik literatur review ini sebenarnya mau mengajak tapi kadang itu ini sudah belum berhasil itu belum publish maksudnya ya, proses lah nanti nggak tahu, semoga nanti ini ada sebenarnya mungkin gini ya sebenarnya. Kalau ini pandangannya, sebenarnya pandangan beberapa orang ya, orang tertentu itu memang gini. Kalau SLR itu dilakukan oleh ahli, sebenarnya ya sudah ahli ini pandangan orang. Jadi memang orang yang punya keahlian sehingga memang nanti hasilnya itu akurat ya dan sebagainya. Nah, tapi saya melihat itu cenderung di Indonesia itu mahasiswa S1 itu banyak menulis SLR. Nah, tapi sebenarnya SLR-nya menurut saya kurang dalam misalnya. Tapi ya wis enggak apa-apa karena itu anak S1 ya. Anak S1 kan yang penting belajar nulis. Jadi memang beda dengan SLR-nya orang luar negeri misalnya yang benar-benar tadi itu ya artinya rujukan yang diteliti bukan rujukan ya. Artinya yang dibahas misalnya katakan yang dibahas 60 misalnya ya, ada yang gitu, 80 atau 100 200 seperti itu. Memang banyak. Itu benar-benar ya memang berkualitas misalnya artikelnya seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia itu saya lihat sistematik literatur review, saya lihat itu yang terpilih misalnya 7, 5, 8 itu banyak terpublikasikan di Sinta 3, Sinta 4 itu ada. Nah, memang itu ya saya lihat itu apakah ada batasan minimal nulisnya? Menurut saya sebenarnya kalau di luar negeri itu memang itu ketat ya, cenderung banyak ya, artinya tidak sedikit. Kalau di Indonesia itu bisa. Nah, itu. Jadi memang itu kembali ke itu tadi ya, sebenarnya yang melakukan SLR itu adalah orang yang ternama dan ahli, diundang biasanya. Tapi sekarang itu di Indonesia coba ketik ya nanti, atau saya share ya ini ya. Ini saya coba langsung aja lah sekarang ya. Ini kita menunjukkan ya, menjamur sekali. Karena ya pandemi itu ya mungkin ya. Dan ini
Bapak Ibu bisa loh. Menurut saya enggak apa-apa ini, dan enggak harus misalnya enggak banyak pun, yang penting kita sesuai prosedur. Jadi sesuai langkah-langkah lah itu. Jadi mungkin untuk jawaban saya enggak ada batasan ketentuan minimalnya berapa, Pak. Kalau menurut saya. Tapi kalau di luar negeri itu ya benar-benar memang yang dibahas itu banyak, enggak sedikit. Nah, tapi kalau memang gini, katakan di Indonesia itu kok yang diteliti cuma 12 misalnya artikel. Ya enggak apa-apa kalau memang itu sesuai prosedur yang terpilih itu. Mungkin gini ya. Ini mungkin dipaut lah biar ini nyambung ya, tadi kok matematika saja. Nah, ini ya. Penelitian ini langsung aja ya. Sistematik misalnya ya. Tapi kita kritisi bersama-sama ya, tapi ya enggak perlu menjelek-jelekkan karena kita sendiri belum nulis misalnya ya. Tapi itu kita belajar ya. Literatur review di anak usia dini. Saya kira ada nanti yang nulis ini. Yang kita Indonesia dulu lah. Nah, nanti kalau mau menulis yang bagus ya banyak referensi di luar ini ya. Tadi banyak ya. Nah, ini. Tapi di matematik ini. Nah, ini. Atau kita lihat ini ya, matematik. Nggak ada yang anak usia dini ya. Ini sistematik literatur review. Misalnya ya. Ini penggunaan Kahoot. Nah, sudah nanti berarti topik-topik penelitian terkait Kahoot dalam pembelajaran matematika artikelnya kita pilih misalnya lah. Itu sebenarnya enggak asal ya. Kalau saya tadi makanya kalau untuk publikasi internasional yang dipilih adalah misalnya yang benar-benar di jurnal terindeks Scopus dan WOS artikelnya. Nah, sehingga nanti ketahuan tulis yang paling produktif misalnya di Kahoot itu dalam pembelajaran matematika siapa. Tapi kalau orang Indonesia kan enggak fokus ke sana ya, misalnya ini yang beberapa ya. Nah, ini ya. Ini matematik yang banyak ini. Kok enggak ada ya di anak usia. Nah, ini tapi bukan ini sistematik ya. Nah, ini mungkin ini ya, saya buka ya. Oke lah. Kok saya terus membahas matematik lah ini. Monggo ya, kita ini anak usia dini. Kita cek aja di abstraknya ini berapa ya ini. Nah, ini enggak disebutkan ini berapa artikel ya. Sebenarnya harusnya disebutkan, tapi kita bedalah. Kita buka. Oke. Nah, ini jadi ini pasti membaca artikel-artikel terdahulu ini. Nah, mana ada kriterianya ya. Jadi saya enggak membahas ininya, ini nanti mungkin sesi sendiri ya. Nanti ada tahapannya ini ya. Kriteria inklusinya apa ini, tapi enggak ada diagramnya sama ininya. Benar ya. Nah, hanya seperti ini di Indonesia ini. Ini jadi tulisan ya, monggo ya. Jadi kalau di luar itu benar-benar ada tabelnya, ada gambarnya, tapi tabelnya enggak tabel mentah misalnya ya. Nanti saya tunjukkan yang bagus ya. Nah, ini hanya seperti ini ya. Enggak apa-apa jadilah. Nah, ini pertanyaan saya gini, mungkin gini, enggak tahu ini. Jadi kalau misalnya katakan ini enggak tahu ya berapa artikel yang dibahas, harusnya itu disampaikan ini sih. Nah, di sinilah di metodenya. Kita bahas bersama. Oke, tahap pertama pencarian artikel. Nah, enggak dijelaskan inilah, ini yang enggak bagus. Tadi ya, tapi sudah bisa terbit di jurnal, enggak apa-apa. Rakyatnya ini sudah latihan nulis ya untuk mahasiswa. Ini loh, padahal bukan meneliti di lapangan, jadi tulisan. Nah, ini yang sebenarnya nanti kalau kita nulis bisa. Artinya gini, kalau kita mengatakan nanti ada set proses ya di sini ya, proses pencarian. Nah, sebaiknya ditulis dalam metode ini pakai apa? Oh, saya mencari di Google Scholar, saya mencari di Science Direct, saya mencari di ProQuiz, saya mencari di Scopus dan sebagainya. Pokoknya sampaikan, cari. Terus kalau nyari pertamanya itu nyari di Google Scholar dapat berapa artikel, dituliskan itu. Nah, awalnya itu masih tahap pertama nanti. Terus nanti diseleksi, oh nanti artikel yang dipilih adalah artikel jurnal terpublikasi di Sinta 1, 2, 3. Hilanglah nanti beberapa misalnya. Jadi ini yang tidak dituliskan di sini. Sehingga nanti terpilih misalnya ya, ini yang banyak nanti. Katakan terpilih 10 artikel misalnya, yang terpilih untuk dibahas. Nah, 10 artikel itu wajib nanti muncul di referensi. Biasanya ada yang nulis di sini 10 artikel, tapi di sininya kadang tidak ada. Lah itu yang lucu. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau memang data yang kita pakai, artinya artikel penelitian yang kita analisis, misalnya kita pakai di mana ini, di hasil, itu wajib ada di referensi. Nah, itu ya. Selain nanti kalau ini pendahuluan ini kan data dukung yang lainnya ya ini juga ada referensi. Itu ya. Ini mungkin itu Pak Irfan ya. Jadi memang kalau terkait minimal berapa di Indonesia tidak ada, tapi sebenarnya SLR itu untuk orang yang pakar, yang ahli. Sehingga kalau membuat itu memang benar-benar yang akurat ya itu. Tapi kalau di Indonesia saya lihat itu menjamur sekarang. Tapi minimal
Enggak apa-apa kalau bagi saya kita apa ya belajar itu enggak apa-apa nulis, enggak harus misalnya nunggu ahli dulu misalnya ya. Jadi tapi kita ya harus sesuai prosedurnya. Jadi ada yang misalnya pakai Prisma tahapannya ya ikuti P-nya apa, R-nya apa, jadi ikuti itu. Kalau pakai misalnya SLR dengan 10 langkah, 10 tahap ya ikuti itu. Kuncinya apa namanya? Biasanya kata umumnya adalah pencarian. Habis pencarian kita menetapkan eksklusi sama inklusi, baru nanti menetapkan berapa artikel yang terpilih. Lah, menetapkan berapa artikel yang terpilih itu dari ini indikator yang kita berikan. Katakan misalnya, oh artikel yang terbit berbahasa Inggris, berarti yang bahasa Indonesia yang nggak kita bahas. Katakan dapat 1000 awalnya. Nah, misalnya dapat 1000 topiknya berpikir komputasi misalnya. Tapi misalnya apa namanya itu yang diteliti itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kita menetapkan kriteria artikel yang dibahas berbahasa Inggris. Berarti yang Indonesia hilang semua itu, diambil berapa. Nanti dihitung gitu ya. Mungkin ini minggu depan lah. Itu yang dibahas oleh Pak Faiz. Jadi kalau menurut saya gini, meskipun kita masih pemula ya untuk belajar menulis SLR, menurut saya nggak apa-apa, wajib kita menulis itu karena itu untuk menuliskan state of the art, artinya bagaimana tren, artinya penelitian yang sudah ada topik itu, misalnya ini kan topik apa ya, dampak pandemi di anak usia dini seperti apa. Jadi sebenarnya di sini harus dibahas artikel-artikel penelitian terkait dampak pandemi di anak usia dini, ada berapa, sehingga nanti di situ ketahuan dampaknya apa ya. Nah, misalnya dampaknya misalnya ada 3 temuan besar, nah, itu dibahas di sini, ada 3 temuan misalnya gitu. Itu menarik. Nah, terus apa namanya itu? Ya itu ya. Cuma ini memang ya enggak apa-apa. Artinya gini loh. Menurut saya gini, ini saya apa ya, saya berikan apa ya, apresiasi kenapa ini sudah berhasil menulis ini. Ini namanya artikel ilmiah misalnya ada kekurangan enggak apa-apa. Nulis itu kita perbaiki, enggak bisa langsung misalnya nulis pertama hasilnya bagus gitu. Itu mungkin yang memang orang yang sudah ahli ya. Yang penting kita produktif menulis gitu ya. Jadi semua mahasiswa jangan takut seperti ini meskipun ada kelemahan atau kekurangan enggak apa-apa. Tapi minimal nanti kan ini dipublikasikan dibaca orang. Nanti kalau ingin meneliti sistematik literatur review, katakan ini kan menggunakan ini ya, maka terapkan SLR itu. Minimal di metodenya dijelaskan apa ini secara detail, langkah-langkahnya seperti apa, itu dituliskan setiap tahapannya itu, diberikan tabel ya. Terus nanti ada datanya, data hasil dari apa ini penyajian ya, dari hasil melakukan apa ini ya ini melakukan kajian literatur reviewnya itu. Itu Pak Irfan. Ya, Ya, terima kira. kasih Bapak. Ya, paling tidak kita dapat inspirasi ini. Tugas Oke. mahasiswa juga sebenarnya bisa Pak ya untuk Bisa, menulis ya enggak ini. usah nunggu di kelapangan ini. Ya, oke. Atau saya tunjukkan sistematik literatur review yang bagus, mungkin sebenarnya, mungkin Boleh, biar boleh. bisa. Pripun. Apanya? Tunjukkan artikelnya gitu. Artikelnya nanti saya kirim linknya, nanti yang bisa Oh, dijadikan boleh, boleh. panduan itu. Atau nanti Bapak Imam ada waktu nanti mendampingi kami nulis ini. Boleh, artinya gini ya, mungkin kita sediakan waktu, enggak harus formal misalnya, yang ingin menulis misalnya sistematik review kita enggak apa-apa Pak. Artinya tanpa formal seperti ini enggak apa-apa, saya suka bikin Zoom khusus komunitas misalnya menulis artikel sistematik literatur. Menurut saya lebih ini ya. Artinya mungkin enggak usah mulu-mulu dulu misalnya oh jurnal nasional Sinta 3 misalnya, enggak apa-apa. Yang penting kan itu nanti bertahap Sinta 2, mungkin bertahap lagi nanti ke arah yang lebih tinggi kan itu. Itu Pak mungkin. Berkelanjutan lah. Biar enggak terputus. Gitu. Okay, sustainable. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Yang ingin bertanya, silahkan aktifkan mikrofonnya.
Baik, jika tidak ada, kita kembali ke Saya, Mbak, izin bertanya. dipersilahkan kepada Mbak Diana. Saya izin bertanya. Dulu waktu zaman S1 kan ada di Google Scholar, dosen itu saat mengajar, nah itu disuruh mencari nama beliau di Google Scholar. Nah, untuk membuat akun nama di Google Scholar dengan nama kita itu bagaimana ya, Pak? Apakah ada persyaratan khusus atau bagaimana caranya, Pak? Terima Iya. kasih. Mbak siapa tadi? Mbak Dia. Diana, Pak. Diana. Ini semester 2 berarti. Apa? S2 sekarang. Iya, Pak. S2 semester Di mana? 1. Di mana? Dari UIN Sunan Kalijaga. Oh, dari Jogja. Ya, bagus. Iya. Ini ya mungkin nggak apa-apa di luar topik. Kalau saya dulu itu sebenarnya mau buat Google Scholar, tapi belum punya tempat bekerja. Artinya masih di LB misalnya itu juga belum buat karena tapi terserah ya. Artinya gini, kalau buat sendiri bisa pakai email Gmail, Mbak. Cuma kan nanti ya kalau Mbak nanti nggak jadi dosen misalnya. Kalau jadi dosen nanti misalnya dosen itu pasti punya email institusi. Nah, intinya daftar Google Scholar nggak bayar kok, Mbak. Cuma pakai email. Nah, cuma bedanya kalau email biasa nanti tidak terverifikasi. Dalam artian terverifikasi itu ya enggak ini memang bunyinya nanti tidak terverifikasi. Kalau email institusi misalnya tempat bekerja kita, maka di situ nanti emailnya terverifikasi, Mbak. Jadi daftarnya mudah kok. Jadi nanti tinggal klik Google Scholar, masukkan dengan apa itu Gmail, kata kuncinya email Gmail. Nah, itu cuma saran saya gini, Mbak Dian, apakah ada keinginan untuk menjadi dosen? Ada, Pak. Nah, kalau ada ya nanti tuntaskan dulu studi S2-nya. Kalau sudah lulus, kerja di mana, jadi dosen di mana, pakai email institusi saja. Sabar dulu. Artinya gini, publikasi kita meskipun S1 tidak punya tempat misalnya di artikel jurnal, itu nanti masuk di Google Scholar kok. Bisa kita masukkan sebagai punya kita. Nah, itu. Jadi mungkin, tapi terserah sih, kalau Pak saya pengen memang punya dulu, dibuat saja. Nanti saya kirimkan, atau saya kirimkan linknya ya, cara daftarnya. Mungkin hanya 5 menit kok Mbak buatnya itu. Ada banyak di YouTube, misalnya cari di YouTube, saya kirimi link di sini membuat Google Scholar gitu ya. Cuma saran saya tadi kalau mau aman, kita jadi dosen dulu, kerja di institusi yang memang tetap misalnya, itu nanti pasti dapat email institusi. Nah itu kita pakai. Nah, tapi misalnya enggak email institusi pun enggak apa-apa. Tapi yang penting kan syaratnya tadi Mbak, kita kerja di mana. Nah takut saya nanti memang ini, tapi nggak apa-apa sih buat sih karena gini, mungkin pengalaman saja saya share Mbak ya. Mungkin enggak apa-apa buat dulu aja. Jadi saya itu punya email UIN Malang di Google Scholar itu kemarin. Terus gimana nih saya kan ini pindah tugas sekarang Mbak di Universitas Negeri Malang. Terus saya gimana ya? Ternyata saya bikin ketika dapat email Universitas Negeri Malang, itu ternyata ada 2 email misalnya atau 2 Google Scholar akun awalnya. Itu kita bisa lakukan merger. Nah, yang UIN Malang dinonaktifkan bisa. Jadi terserah intinya. Kalau memang mau buat sekarang ya pakai email Gmail, Mbak. Silakan nanti ya 5 menit selesai kok Mbak itu. Jadi hanya masuk login Google Scholar terus login misalnya mendaftar, masukkan email Gmail-nya ya nanti gitu. Itu aja Mbak, silakan. Tapi kalau memang mau sabar ya nanti jadi dosen di institusi tertentu pakai email institusi biar enggak 2 kali misalnya. Itu aja ya. Nah, sambil saya carikan Mbak tutorialnya saya share di ini ya, di mana ini? Di share screen ya. Terima kasih, Bapak. Ya, saya ini ya. Ini YouTube tutorial membuat akun. Baru Omela Eva
Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, akan dilanjutkan kepada sesi selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar bahwa presensi akan dibagikan pada akhir acara. Diharapkan untuk mengisi. Ada Pak Waluyo ini. Mantap, tidak tahu ternyata. Iya. Dosen Win Antasari yang juga mutasi ke Win Malang. Mungkin ada yang kenal ini. Iya, presensinya ada di kolom chat itu. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Diharapkan untuk membuka kameranya. Nah, itu mana Merlin? Ah, Mbak Murni. Wah, ada Mbak Murni. Mbak Ardana, ayo buka kamera. Ardana Karena ya, Reswari dari Trunojoyo ini. di PAUD